Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 9 mata kuliah Teori Akuntansi yang diampu oleh Ibu Dr. Y. Susilowati MM, Universitas Di Gubang, Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah teman-teman, kali ini kita akan menyampaikan materi terkait biaya yang akan disampaikan oleh Afif Okta Setiawan dengan NIM 1805520152, Andika Surya dengan NIM 1805520142, dan Donio Hendrawan dengan NIM 1805520139. Yuk teman-teman, langsung saja simak videonya. Oke, baik, kita langsung mulai saja ke pengertiannya. Pengertian biaya tidak dapat dipisahkan dengan pengertian cost dan juga aset dan juga rugi atau loss. Pembahasan tersebut hanya menyebutkan bahwa biaya cost tidak dapat memenuhi definisi aset atau dapat ditangguhkan pembebanannya terhadap pendapatan, dan cost tersebut dapat masuk sebagai biaya atau rugi. Oke, selanjutnya ada karakteristik biaya. Karakteristik biaya ada 4. Yang pertama adalah penurunan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurun aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Aset dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu aset perusahaan sebagai suatu kesatuan, atau bukan hanya aset tertentu, misalnya sediaan atau bahan baku. Selanjutnya, karakteristik yang kedua ada operasi utama yang menerus. Artinya, tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya. Agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan pendapatan atau laba yang direpresentasi dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau menyerahkan atau melaksanakan sebuah layanan jasa. Baik, selanjutnya yang ketiga, ada kenaikan kewajiban. Sebuah badan autoritatif mendefinisikan bahwa biaya tidak hanya dari sudut penurunan aset tetapi juga dari kenaikan kewajiban. Alasannya mengapa? Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakup pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian pada akhir tahun. Dan yang terakhir ada penurunan ekuitas. Maksudnya definisi APD dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah suatu ekuitas. Oke, selanjutnya dalam biaya itu bisa menjadi aliran fasis atau moneter. Tampaknya eh, FSAB memisahkan antara pengertian biaya dan pengukuran biaya, bahwa biaya timbul dari penyerahan atau produksi barang atau dari pelaksanaan jasa, memberi isyarat bahwa FASB memakai biaya atau penurunan aset sebagai kejadian fasis atau physical event. Bila aset diganti dengan barang dan jasa, maka aliran tersebut menunjukkan bahwa aliran tersebut fasis. Secara sistematik, biaya didefinisikan sebagai perubahan atau penurunan sehingga timbul biaya harus merupakan kejadian moneter. Baik, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada rugi. Seperti halnya untung, argumen yang diajukan untuk menjawab perlu atau tidaknya biaya tersebut dibedakan dengan rugi. FASB memfokuskan pengertian biaya hanya untuk penurunan aset yang berkaitan dengan operasi utama atau sentral. Baik, kata kunci dalam rugi yang pertama ada penurunan ekuitas. Menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas. Selanjutnya ada preferal dan insidental. Contoh transaksinya misalnya penjualan investasi dalam surat-surat berharga, penjualan aset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Yang kedua ada transfer non timbal balik.
dengan pihak lainnya, misalnya pencurian dan pembayaran ganti rugi dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Dan selanjutnya ada penahanan aset atau holding aset, misalnya penurunan harga sekuritas investasi, penurunan nilai tukar valuta asing, dan penurunan harga karena penahanan sediaan atau holding losses. Dan selanjutnya ada faktor lingkungan, misalnya ganti rugi asuransi, musibah alam yang lebih rendah, dan kos aset yang rusak. Contoh lain adalah lenyapnya manfaat aset yang tidak diasuransi akibat sebuah bencana, misalnya sebuah kebakaran. Selanjutnya ada pengakuan biaya. Pengakuan biaya tidak dapat dibedakan dengan pengakuan rugi, karena pengakuan menyangkut masalah kriteria pengakuan atau recognition kriteria, yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai aset yang memenuhi definisi biaya atau rugi dapat diakui, dan masalah saat pengakuan, yaitu peristiwa atau kejadian apa yang memadai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi. Tidak seperti pendapatan atau untuk biaya rugi, tidak mengalami masalah pembentukan dan realisasi. Dalam pengakuan biaya ada kriteria pengakuan. Yang pertama adalah konsumsi manfaat. Konsumsi manfaat ekonomik selama suatu periode dapat diakui langsung pada saat terjadinya atau diakui bersamaan dengan pengakuan pendapatan yang berkaitan. Berbagai jenis atau pos biaya menghendaki cara pengakuan yang berbeda. Kemudian lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa yang akan datang. Biaya atau rugi diakui bila telah menjadi nyata atau jelas bahwa manfaat ekonomik masa datang suatu aset yang diakui sebelumnya telah berkurang atau lenyap, atau juga bahwa kewajiban timbul atau bertambah tanpa adanya suatu manfaat. Selanjutnya ada kaidah pengakuan APD. Yang pertama yaitu mengasosiasi sebab dan akibat. Beberapa kos diakui sebagai biaya atas dasar asosiasi langsung dengan pendapatan tertentu. Kedua, ada alokasi sistematik dan rasional, yaitu bila tidak ada cara langsung untuk mengasosiasi sebab dan akibat, beberapa kos diasosiasi dengan periode sebagai biaya atas dasar utama untuk mengalokasi kos secara sistematik dan rasional ke berbagai periode yang diperkirakan menikmati manfaat. Kemudian ada pengakuan segera, yaitu beberapa kos diasosiasi dengan periode berjalan sebagai suatu biaya. Slide selanjutnya ada hubungan kos dan biaya. Apa itu hubungan kos dan biaya? Beberapa sumber mendefinisikan biaya dalam kaitannya dengan pengertian kos, karena memang biaya tidak dapat dipisahkan dengan kos. Akan tetapi kos tidak selalu dapat disebut biaya, karena kos dapat juga mempresentasikan sebuah aset. Selanjutnya ada proses dan konsep pendampingan. Artinya dalam laba akan mempunyai makna kalau laba merupakan selisih pendapatan dan biaya yang mempunyai hubungan tertentu yang bermakna, bukan acak. Dua, tahap krisis perlakuan kos adalah pengakuan atau aliran masuk sebagai aset, dan pembebanan atau aliran keluar sebagai suatu biaya. Selanjutnya ada kelayakan ekonomi. Maksudnya adalah penandingan yang tepat harus didasarkan pada kelayakan ekonomi dan bukan sebuah fasis. Memang perbandingan menurut identifikasi konsumsi manfaat aset atau jasa secara fasis, tetapi nilai aset atau jasa yang dikonsumsi juga harus ditentukan secara tepat dengan memperhatikan kondisi yang melingkupinya. Selanjutnya menandingkan dan bukan mengkompensasi. Apa artinya? Yaitu ada kalanya biaya komisi penjualan, biaya angkut pengiriman barang atau ekspedisi, dan biaya-biaya lain yang bersangkutan dengan transaksi penjualan dikurangkan langsung terhadap hasil penjualan, dan hanya jumlah rupiah netonya dicatat dalam akun penjualan, dan penjualan dilaporkan sebesar jumlah netonya. Perlakukan semacam ini secara teoritis dan tidak layak. Selanjutnya ada sebuah basis asosiasi dalam rangka menghubungkan biaya dan
biaya, perlu dipertimbangkan basis asosiasi yang menggambarkan penandingan yang secara ekonomi harus layak. Kemudian ada asosiasi sebab dan akibat. Konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, basis pendampingan yang paling masuk akal adalah sebab dan akibat. Dalam asosiasi sebab dan akibat memiliki hal-hal lain seperti identifikasi kos dan produk yang pertama. Karena produk terjual merupakan takaran pendampingan, kos produk akan dipecah menjadi dua komponen, yaitu kos produk yang telah terjual dan kos produk yang belum terjual dan masih menjadi aset perusahaan. Kos yang melekat pada produk terjual akan langsung dibebankan sebagai suatu biaya. Kemudian ada juga barang rusak. Persoalan yang sama dengan barang musiman dapat diterapkan untuk produk rusak. Apakah kos produk rusak dapat dianggap sebagai upaya atau sebab untuk menimbulkan suatu pendapat? Selanjutnya ada identifikasi kos non produk. Maksudnya adalah pendapatan masa datang yang dapat dikaitkan dengan kos non produk tidak dapat diantisipasi dengan jelas. Maka jika tidak pasti kos non produksi harus diakui sebagai biaya pada periode berjalan meskipun hal tersebut membuat suatu kerugian. Kemudian ada produk usang atau musiman. Masalah lain yang berkaitan dengan pendampingan atas dasar sebab akibat adalah adanya produk musiman yang tidak laku dijual. Persoalannya adalah apakah kos produk musiman yang tidak terjual merupakan sebab atau sebagai biaya atau bukan, atau sebagai rugi. Selanjutnya ada biaya antisipasian. Biaya antisipasian adalah biaya yang dianggap menyebabkan timbulnya pendapatan tetapi baru terjadi setelah pendapatan tersebut diakui. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kos non-produk. Kalau penandingan atas dasar sebab akibat akan dipertahankan, maka secara logis tidak seluruh kos non-produksi akan dibebankan sebagai biaya. Oleh karena itu, perlu diadakan alokasi agar dapat dicapai penandingan yang tepat antara biaya dan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya ada biaya antisipasian. Biaya antisipasian adalah biaya yang dianggap menyebabkan timbulnya pendapatan tetapi baru terjadi setelah pendapatan diakui. Sebagai contoh, kos yang berkaitan dengan kegiatan purna jual atau after sale cost seperti jaminan penjualan, jaminan reparasi gratis, dan pengumpulan piutang. Selanjutnya ada asosiasi sistematik dan rasional. Yang pertama ada kriteria penangguhan. Kriteria penangguhan merupakan kriteria penguji umum yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu jenis kos jasa yang terjadi pada suatu periode akan dibebankan langsung atau akan ditunda. Selanjutnya ada alokasi kos bergabung atau bersama. Alokasi merupakan proses yang tidak dapat dihindari untuk mencapai penandingan sebab akibat. Karena karakteristik operasi perusahaan pada umumnya, penentuan kos produk secara tepat membutuhkan alokasi untuk kos bergabung atau kos bersama. Berapapun dasar alokasi tersebut agak bersifat arbiter. Selanjutnya, ada alokasi bukan sarana pemerataan laba. Dalam akuntansi manajerial, dikenal metode yang disebut pengkosan normal. Dengan metode ini, cost overhead dibebankan ke produk atas dasar tarif taksiran untuk suatu periode. Tujuannya adalah agar kos produksi untuk periode intern menggambarkan kos yang tepat dibandingkan kos aktual periode tersebut. Selanjutnya ada pendekatan non-alokasi. Alokasi hanya dapat dipertahankan bila 3 karakteristik berikut dipenuhi. Yang pertama, ketertambahan. Ketertambahan keseluruhan harus sama dengan hasil penggunggungan bagian-bagian. Yang kedua, ketakraguan. Metode alokasi harus unik dan jelas untuk tiap tujuan. Yang ketiga, keterpertahankanan.
Untuk metode alokasi yang dipilih, penentu kebijakan harus dapat mempertahankan argumen yang meyakinkan. Selanjutnya ada pembebanan arbitrter. Suatu kos biasanya akan langsung dibebankan dalam periode terjadinya. Ini berarti bahwa kos ditandingkan dengan pendapatan secara arbitrter. Contoh yang paling jelas adalah pengakuan segera selisih kurs utang valuta asing akibat kenaikan nilai tukar mata uang asing, atau pengakuan segera cost reset dan pengembangan. Selanjutnya ada penandingan dan penyajian pos-pos biaya. Terdapat sediaan. Secara umum masalah teoritis sediaan berkaitan dengan pengukuran kos barang terjual dalam rangka penandingan dengan pendapatan dan masalah penilaian. Proses pengukuran dan penilaian pada umumnya dilakukan pada akhir periode. Selanjutnya ada metode asosiasi. Metode asosiasi atau asumsi aliran kos yang telah dikenal ada 5, yaitu yang pertama, ada identifikasi khusus. Metode ini adalah yang paling ideal. Bila sistem akuntansi memungkinkan, metode ini sangat dianjurkan penerapannya. Untuk jenis barang mahal dan perputarannya rendah, metode ini sangat cocok sekali untuk tujuan pengendalian di samping tujuan penandingan yang tepat. Namun demikian, metode ini mengandung beberapa kelemahan. Yang pertama, jarang sekali pendapatan khusus ditandingkan dengan kos khusus karena pendapatan perusahaan merupakan hasil dari seluruh upaya perusahaan sebagai kesatuan. Untuk jenis barang yang homogen dan harga relatif murah, metode ini menjadi terlalu mahal dan tidak sepadan dengan nilai tambahan informasi yang diperoleh. Yang ketiga, kalau fluktuasi harga mencolok, metode ini dapat digunakan sebagai alat manipulasi laba atau earning management. Selanjutnya ada masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Metode ini berasumsi bahwa faktor kos mengalir melalui perusahaan secara berurutan seperti antrean, tidak ada yang saling mendahului. Metode ini sangat logis dalam merefleksi asosiasi sebab akibat karena sangat sederhana dan jelas untuk memecah kos ke dalam dua komponen, yaitu sediaan dan barang terjual, atas dasar kos yang benar-benar melekat dalam kedua komponen tersebut. Selanjutnya ada rata-rata berbobot. Metode ini menganggap bahwa dalam proses produksi terjadi peleburan faktor produksi yang sama selama satu periode menjadi satu masa yang homogenus. Artinya, bahan baku tertentu yang dibeli berkali-kali atau produk yang dihasilkan dalam beberapa angkatan produk dalam suatu periode dianggap sebagai suatu kesatuan atau massa. Barulah kemudian massa tersebut dipecah menjadi dua bagian, yaitu sediaan barang dan barang terjual. Selanjutnya ada sediaan normal. Metode ini sering disebut dengan metode sediaan permanen atau iron stock method. Dengan metode ini, dianggap perusahaan melakukan investasi permanen dalam sediaan. Tujuannya adalah penandingan pendapatan sekarang dengan kos sekarang, sekaligus meniadakan kebutuhan pelaporan, untung atau rugi, menahan sediaan atau fluktuasi harga. Selanjutnya ada masuk terakhir, keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa sediaan merupakan aset tetap yang tidak berkaitan dengan aliran kos. Dengan demikian, begitu sejumlah sediaan tertentu telah tertimbun, maka aliran faktor kos berikutnya dianggap hanya melewati timbunan tersebut dan langsung melekat pada penjualan atau sebagai kos barang terjual. Selanjutnya ada implikasi metode asosiasi terhadap laba. Dalam bidang-bidang usaha tertentu yang volume penjualan dan harga bahan bakunya berfluktuasi cukup besar antar periode, metode MTKP mendapat dukungan yang kuat sebagai salah satu cara untuk menstabilkan laba periodik sampai tingkat tertentu. Dalam suatu sistem perpajakan yang sangat menekan perhitungan laba periodik, praktik penstabilan laba tersebut menjadi konsekuensi yang logis yang akhirnya banyak dianut. Laba yang distabilisasi tidak dilaporkan sebagai laba sebenarnya untuk tahun tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fasilitas bisnis. Pada umumnya, kos yang terjadi pada saat pemulihan diakui sebagai aset, dan baru kemudian kos tersebut diakui sebagai biaya sesuai dengan pola penyerapan manfaat yang direpretasi dengan kos.
karakteristik dan tujuan pelaporan fasilitas FISIS. Karakteristik dari fasilitas FISIS sendiri yaitu berwujud FISIS dan dikuasai oleh perusahaan untuk mengolah dan memperlancar kegiatan operasi perusahaan. Sehingga aset yang digolongkan adalah yang berkaitan dengan aset operasi. Fasilitas FISIS pada umumnya berumur panjang, walaupun terbatas sehingga perlu dilakukan penggantian. Fasilitas FISIS bernilai bagi perusahaan, lantaran kekuasaan atau hak perusahaan untuk menggunakannya bukan lantaran hak miliknya. Fasilitas FISIS pada umumnya juga merupakan aset non-moneter dan manfaat yang dapat diberikan berupa potensi jasa, bukan daya beli atau ketertukarannya. Sedangkan tujuan pelaporan dan pengukuran fasilitas FISIS itu sendiri yaitu untuk menentukan penggunaan jasa dalam suatu periode yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan. Tujuan yang lainnya yaitu memberi informasi kepada pemakai laporan tentang kuantitas FISIS dan kapasitas atau daya potensi jasa yang masih melekat pada aset FISIS tersebut. Nah, banyak sekali istilah-istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan aset. Istilah-istilah itu yaitu aset tetap berwujud, aset jangka panjang, aset operasi. Namun istilah tersebut belum sesuai atau tidak cukup deskriptif dengan karakteristik yang telah disebutkan. Sedangkan istilah yang paling deskriptif karena dapat merefleksikan karakteristik yang telah disebutkan dan digunakan banyak oleh literatur yaitu istilah tanah, pabrik atau gedung, dan perlengkapan, serta fasilitas FISIS. Istilah fasilitas FISIS sebenarnya cukup deskriptif untuk menggambarkan karakteristik aset yang masuk dalam pengertian property, plant, and equipment. Oleh karena itu, istilah ini dipakai dalam pembahasan di sini, walaupun istilah aset tetap atau yang lainnya kadang-kadang dipakai juga. Basis pembebanan. Fasilitas FISIS memberi kontribusi jasa ke operasi berupa kapasitas atau daya, misalnya dalam bentuk daya giling untuk mesin giling. Oleh karena itu, kos daya atau kapasitas fasilitas FISIS tersebut jelas harus diserap menjadi bagian kos produksi dan akhirnya menjadi beban pendapatan. Pembebanan kos fasilitas FISIS untuk suatu periode tidak dapat ditentukan atas dasar pengukuran FISIS yang objektif, tetapi lebih merupakan suatu hasil pertimbangan atas dasar taksiran faktor-faktor penentu seperti umur ekonomi, kapasitas ekonomi, dan nilai residual yang sering tidak dapat diuji validitasnya secara objektif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai makna depresiasi. Depresiasi itu sendiri yaitu bagian dari kos fasilitas FISIS yang dianggap telah diserap manfaatnya menjadi biaya periode sehingga menghasilkan pendapatan. Dari segi akuntansi, depresiasi merupakan suatu proses alokasi kos secara sistematika dan rasional dan jumlah rupiahnya diukur atas dasar bagian kos potensi jasa yang dianggap telah dimanfaatkan dalam menciptakan pendapatan. Nah, metode alokasi yang paling tepat yaitu metode unit produksi. Karena metode yang paling rasional, metode yang mendasarkan diri pada aliran penyerapan kapasitas jasa tersebut dan suatu kebijakan depresiasi yang sistematik dan logis atas berbagai kemungkinan faktor yang melingkupi fasilitas FISIS bersangkutan. Berikut pembahasan beberapa pemaknaan atau interpretasi terhadap depresiasi. Depresiasi sebagai proses akumulasi dana. Depresiasi dianggap sebagai sumber dana karena kebiasaannya untuk menghitung sumber dana atau aliran kas masuk dengan cara menambahkan kembali depresiasi ke laba akuntansi. Biasanya, perusahaan harus mengganti fasilitas fisik yang habis umurnya, sebagai akibat harus menyisihkan dana dari pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, depresiasi adalah sarana untuk menjaga keutuhan sumber daya. Selanjutnya, depresiasi sebagai pemulihan investasi. Secara konseptual, sama dengan pandangan di atas, tetapi dianggap bahwa fasilitas FISIS didanai dengan utang. Perusahaan menyisihkan dana dengan cara mengurangi pendapatan perusahaan sebesar depresiasi untuk dapat membayar kembali investasinya.
Kemudian depresiasi sebagai proses penilaian. Secara semantik, depresiasi dipandang sebagai penurunan potensi jasa selama periode operasi akibat keausan fisik, konsumsi manfaat, atau keusangan teknologis. Bila potensi jasa dipandang sebagai jasa fisis, depresiasi merupakan penurunan jasa untuk suatu periode, yaitu konsumsi jasa fisis yang diukur atas dasar kos historis atau kos yang melekat pada aset. Namun, apabila fasilitas fisis dipandang sebagai suatu kapital, depresiasi merupakan penurunan nilai kapital bukan hanya karena konsumsi, melainkan juga karena keusangan, dan faktor ekonomi lainnya. Nah, pendekatan penilaian kapital awal dan akhir periode untuk menentukan depresiasi sebagai penurunan nilai yaitu nilai setara tunai dan kontribusi neto diskonan. Nilai setara tunai penurunan nilainya ditentukan dengan cara menghitung selisih nilai setara tunai pada awal dan akhir periode. Nilai di sini mempunyai harga pasar aset yang sama dalam kondisi yang sama sebagai barang bekas, sehingga dianggap bahwa daya beli uang stabil. Sedangkan kontribusi pendapatan neto diskonan ditentukan dengan cara menghitung selisih nilai diskonan aliran kontribusi pendapatan neto pada awal dan akhir periode. Penilaian ini mirip dengan penerimaan kas masa datang diskonan untuk penilaian investasi jangka panjang, misalnya obligasi. Selanjutnya, depresiasi sebagai sarana penandingan kos dengan kontribusi pendapatan neto. Pendapatan neto di sini adalah pendapatan yang dihasilkan oleh fasilitas fisik dikurangi biaya pengoperasian fasilitas fisik. Kos disebar selama umur aset atas dasar proporsi atau rasio kos terhadap kontribusi pendapatan neto total. Pemaknaan depresiasi ini sama dengan alokasi kos atas dasar pola penyerapan. Namun perbedaannya adalah pola penyerapan atas dasar pendapatan neto yang dihasilkan oleh fasilitas fisik bersangkutan. Hubungan depresiasi dengan laba. Besarnya biaya depresiasi bergantung pada besarnya pendapatan dalam periode tertentu. Implikasinya adalah dalam hal pendapatan cukup kecil, akan terjadi semacam penundaan biaya depresiasi. Sehingga dalam hal penentuan besarnya laba haruslah merupakan akibat suatu upaya untuk mengungkapkan kenyataan objektif yang ada, tanpa memperhatikan berapa akhirnya laba yang akan terjadi. Selanjutnya, koreksi terhadap kesalahan taksiran. Koreksi taksiran terjadi karena munculnya perbedaan atau kekeliruan antara taksiran dan kenyataan yang berakibat menimbulkan indikasi kesalahan-kesalahan sehingga harus dilakukan koreksi taksiran. Misalnya, fasilitas fisik yang seharusnya sudah dihentikan dari pemakaian dan habis didepresiasi, ternyata masih berfungsi dengan baik, sehingga depresiasi telah dibebankan terlalu tinggi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, apabila pemberhentian dari penggunaan terjadi, maka kos yang melekat pada fasilitas tersebut juga harus dihentikan. Artinya, tidak dapat lagi dibebankan ke produksi setelah pemberhentian. Sekali diputuskan untuk dihentikan, kos yang belum dikonsumsi akan hilang selamanya atau menjadi rugi. Tanah. Karakteristik kos tanah sebagai investasi permanen serta fungsi tanah untuk menyediakan jasa ditempati tanpa batas waktu atau selamanya, maka dipisahkan dari fasilitas fisik lain yang dapat didepresiasi dalam pelaporannya. Tanah bukan hak milik permanen. Contohnya seperti kos tanah sewa guna, tanah hak guna bangunan, atau bentuk investasi non-permanen lainnya dalam bentuk tanah harus dibebankan ke produksi selama umur ekonomi atau selama jangka kontrak. Hal ini karena dengan pengeluaran untuk mengembalikan kesuburan tanah akan menjadi bagian kos tanah yang pada akhirnya harus didepresiasi. Selanjutnya, sumber alam. Sebagai contoh, tambang mineral adalah contoh utama aset habis pakai. Kos sumber alam tersebut yang tidak termasuk nilai sisa tanah mengalami depresi, yaitu kos yang diserap secara sistematik ke produksi atas dasar pengambilan atau konsumsi. Depresi sebagai kos
atau upaya untuk menghasilkan pendapatan juga harus ditentukan secara objektif dan rasional, tanpa memperhatikan pengaruhnya terhadap laba bersih. Bisa dikatakan sumber alam dapat didepresiasi. Selanjutnya, aset tak berwujud meliputi hak cipta, paten, merek dagang, goodwill, dan kos organisasi. Sama seperti fasilitas fisik, kos aset tak berwujud harus secara sistematik dibebankan ke operasi dan akhirnya terdapat pendapatan selama umur bisnisnya, sehingga aset tak berwujud dapat didepresiasi. Di dalam aset tak berwujud terdapat goodwill dan kos organisasi. Goodwill adalah selisih lebih jumlah tunai yang dibayarkan oleh perusahaan pembeli di atas nilai pasar wajar atau nilai buku kekayaan fisik perusahaan yang dibeli. Goodwill timbul apabila suatu perusahaan membeli perusahaan lain yang sudah berjalan sesuai keseluruhan. Kos goodwill yang melekat pada harga beli suatu perusahaan yang sudah beroperasi pada dasarnya merupakan nilai sekarang atau nilai diskonan. Kelebihan laba yang mampu dihasilkan kebanyakan perusahaan. Kelebihan kemampuan untuk menghasilkan laba tidak berlangsung selamanya, tetapi hanya berlangsung dalam kurun waktu yang terbatas. Maka dari itu, kos yang diperhitungkan sebagai goodwill harus diserap dan dibebankan ke pendapatan selama waktu yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan kos perolehan perusahaan, sehingga laba yang tampak dalam statement laba rugi menunjukkan laba bersih normal. Dengan demikian, goodwill hendaknya diamortisasi sepanjang taksiran masa diperolehnya laba bersih. Selanjutnya, kos organisasi. Kos organisasi menunjukkan suatu aset permanen atau tidak perlu diamortisasi. Sepanjang perusahaan dapat mempertahankan diri sebagai perusahaan yang beroperasi secara penuh untuk menghasilkan laba dan posisi keuangannya. Kos organisasi tidak semestinya diamortisasi dalam hal perusahaan berjalan terus dan berkembang, tetapi tidak semestinya dipertahankan tetap utuh dalam hal perusahaan mengalami kemunduran yang terus-menerus, seperti hal jumlah rupiah komisi atau berbagai pengeluaran yang berkaitan dengan penerbitan surat-surat berharga harus diserap atau dihapuskan selama sisa umur surat berharga tersebut. Hasilnya penyajian biaya. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan sarana untuk itu adalah statement laba rugi. Penyajian elemen pendapatan, untung, biaya, dan rugi bergantung pada konsep tentang apa yang saja yang membentuk laba. Masalah ini akan dibahas pada bab 11 laba komprehensif. Oke, sekian presentasi dari kita, kelompok 9, teori akuntansi mengenai biaya, dan kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman. See you.